Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, di waktu gerimis ya, mendung yang luar biasa, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga Allah menjadikan hujan yang bermanfaat. Kita diizinkan Allah untuk bersua kembali, melanjutkan kajian kita, masih membahas berkaitan dengan memahami anak-anak ketika memasuki fase mumayyiz di bagian yang kedua. Sebagaimana kita telah tahu bahwasanya ya, mumayyiz itu adalah fase yang akan dialami oleh umumnya anak manusia. Ya. Jadi dia dari kata tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyizan, mumayyizan. Ya, maksudnya adalah fase di mana manusia sudah mampu melakukan penalaran sehingga bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bermanfaat, mana mudarat dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau kita sedikit review dari pembahasan yang lalu, kalau kata Dr. Hamid Zahran, manusia secara umum itu hanya memiliki dua fase. Fase baligh, dewasa, yaitu mukallaf, dan qoblal bulugh, atau fase sebelum dewasa, kita sebut dengan fase tufulah, kanak-kanak. Dan tugas kita orang tua adalah menghantarkan anak-anak kita menuju kepada kedewasaannya agar bisa melaksanakan tujuan Allah menciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, tujuan kita adalah menghantarkan anak kita untuk bisa melaksanakan tujuan dia diciptakan, menjadi hamba Allah seutuhnya. Karena ketika manusia telah balik, telah dewasa, ya, menjadi hamba Allah yang seutuhnya, itulah yang dituntut. Karena Allah sudah memberikan beban syariat. Adapun sebelum balik, maka masih terangkat pena darinya, tapi dititipkan kepada orang tua, yaitu kita, untuk bisa membimbing, mengarahkan anak-anak kita ketika fase balik telah tercapai, maka dia bertanggung jawab dengan dirinya. Nah, oleh karenanya tugas kita adalah menghantarkan anak ke fase baliknya untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah, hamba Allah, beribadah kepada Allah semata. Kemudian di fase qoblal bulugh, sebelum balik, secara umum itu juga dibagi menjadi dua. Fase tamyiz sama qoblal tamyiz. Fase mumayyiz sama fase sebelum mumayyiz. Jadi yang paling mencolok di usia anak-anak itu cuma dua, tamyiz sama belum tamyiz. Nah, lalu kapan anak dikatakan tamyiz? Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Secara ringkas, sebagian ulama berpendapat sebagaimana makna tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyizan, anak itu sudah mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana bermanfaat, mana mudarat. Anak juga sudah mampu untuk mengira-ngira, ya, impact atau dampak dari perbuatannya. Kalau dulu misalnya di usia 3 tahun, ketika dia melempar sesuatu, dia belum bisa kira-kira, kena kaca pecah, kena adiknya, ya luka. Kenapa? Karena belum bisa ngira-ngira. Tapi ketika dia sudah mumayyiz, dia sudah mampu untuk memperkirakan perbuatannya. Kemudian juga sudah lebih mampu memahami ucapan orang lain. Artinya memahami, ya, perkataan orang lain sudah lebih bisa, ya, meskipun itu dengan bahasa-bahasa kinayah atau bahasa-bahasa isyarat. Dahulu ketika kita masih kecil, atau anak-anak kita yang masih kecil, usia sebelum mumayyiz, ya, usia 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan di bawahnya, itu biasanya cenderung memahami sesuatu secara hitam putih, harfiahnya, belum memahami bahasa-bahasa sindiran. Tapi sini dengan berjalannya waktu, dia sudah, ya, belajar memahami bahasa kinayah, bahasa sindiran.
Misal ketika ayahnya baru pulang, kemudian beli makanan, ya udah ngantri lama, harganya mahal, ternyata rasanya biasa-biasa aja. Nah kemudian sang ibu berkomentar, aduh ya, ini makanan paling enak dan paling murah. Maksudnya bahasa sindiran, ini udah mahal, udah. Jadi intinya menunjukkan bahasa kinayah. Nah, anak belum ngerti. Ketika dikatakan ini harganya murah dan enak, maka dia akan menganggap seperti itu. Karena belum mampu memahami sesuatu secara kinayah. Ya. Kemudian juga kata ulama, sebagian ulama, mumayyiz itu artinya anak yang sudah memiliki kemandirian dasar. Seperti sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, ya. Sudah bisa pakai baju sendiri. Itu adalah di antara tanda-tanda anak sudah mumayyiz, sudah memiliki kemampuan kemandirian dasar. Makanya tugas kita sebelum anak itu memasuki usia sekolah 7 tahun, yaitu usia tamyiz, adalah kita harus berusaha menuntaskan kemandirian dasar. Artinya dia sudah bisa, toilet trainingnya sudah tuntas, pakai bajunya sudah bisa, masang sepatu sudah bisa sendiri. Ya, jangan dibiarkan anak terus-terusan difasilitasi dan dibantu, akhirnya kehilangan kemandirian, akhirnya meleset dari ya milestone-nya yang seharusnya sudah mumayyiz. Ya. Nah, kemudian juga sudah mampu untuk memahami sesuatu secara lebih detail lagi. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu umumnya di usia 7 tahun, dan usia 7 tahun sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya adalah usia yang memang secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, oleh karenanya di usia inilah mereka sudah lebih mampu untuk diajarkan ibadah-ibadah fisik secara lebih detail seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Artinya mereka sudah lebih mampu untuk meniru dan mencontoh secara detail. Karena anak-anak kecil umumnya sebelum mumayyiz itu jumhur ulama dari kalangan ahli fikih atau fuqaha menganggap sholatnya belum sah. Belum sah. Kenapa? Karena secara gerakan sholat itu mereka masih belum mampu melakukannya dengan benar. Meskipun sudah dicontohkan dan diajarin. Kita tahu ya, anak-anak itu, anak kecil nih, komposisi tubuhnya dengan orang dewasa itu beda. Semakin bayi, semakin kecil, itu biasanya komposisi ukuran kepalanya ya gede, ya dibandingkan ukuran limbnya, anggota tubuhnya. Tapi semakin bertambahnya usia, maka ya Allah sudah memprepare supaya dia bisa bergerak dengan baik, maka sudah dikomposisikan dengan baik, seimbang. Ya. Tapi ketika masih bayi, itu ukuran kepala bayi itu gede biasanya. Ya. Jika dibandingkan dengan komposisi tubuhnya, apalagi tangannya kecil banget, imut banget kakinya, maka dia masih belum bisa jalan. Bahkan membalikkan tubuh aja masih belum bisa, karena asalnya Allah menciptakan manusia itu dhaif, lemah. Tapi akan semakin berjalannya waktu, Allah berikan kekuatan, akhirnya dia mampu untuk menggerakkan tubuhnya, membalik tubuhnya, merangkak, ya, berdiri, berjalan, berlari dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karenanya anak bayi itu kalau disuruh misalnya, maksud saya jangankan bayi deh, ketika udah agak gedean deh, misalnya 6 bulan ke atas atau setahun ke atas, itu disuruh memegang bagian kepalanya itu ya untuk dipegang seperti ini, itu masih kesulitan karena komposisi kepalanya masih besar. Ya. Nah, dengan kata lain ya jemaah sekalian, mereka itu masih belum mampu meniru dan mencontoh dengan lebih detail. Sementara ya pendidikan apalagi sholat, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan apa? Shollu, sholatlah kalian ya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita harus mencontoh, dan mereka belum mampu mencontoh dengan detail. Misal contoh ketika sujud nih, ketika sujud kita lihat anak-anak kecil itu 3 tahunan ya, udah dikasih tahu ketika sujud misalnya, nah kalau sujud itu sikunya diangkat, jangan menempel. Tapi mereka masih kesulitan. Jadi ketika sujud kadang-kadang gelosor. Jadi
Sedangkan lututnya, ketiaknya pun juga nempel sama lantai, ya. Karena memang masih belum mampu untuk mencontoh gerakan sholat sempurna, ya. Nah, kemudian juga sholat itu ada namanya, ya termasuk bagian dari rukun tartib. Tartib itu harus berurutan. Secara perkembangan kognisi, anak-anak yang belum mumayyiz itu masih belum mampu, ya, mengikuti urutan-urutan, ya. Biasanya masih random, acak, dan masih susah. Makanya anak kecil ketika sholat dari takbiratul ihram kadang-kadang langsung sujud, kemudian balik lagi berdiri, nggak pakai duduk, nggak pakai rukuk. Bahkan ketika rukuk pun, ya, jatuh jengkang di atas kasur misalnya, karena belum ada keseimbangan. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan. Nabi memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Muru awladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 7 tahun itulah anak itu secara perkembangan fisiknya itu sudah lebih mendekati kesempurnaan. Dan secara perkembangan kognisinya juga sudah lebih mumpuni. Dalam hal meniru dan mencontoh sudah lebih baik lagi. Juga demikian, sholat itu diantara rukunnya adalah harus tumak ninah. Tumak ninah itu artinya harus ada kondisi diam sejenak, kemudian menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk itu kaitannya sama rentang konsentrasi. Kedua hal ini belum bisa dipenuhi oleh anak usia dini, terutama anak di bawah 7 tahun. Diamnya nggak dapat, apalagi fokusnya, khusyuknya juga masih belum dapat. Makanya sholatnya belum sah. Oleh karena itulah para ulama ahli fikih mereka beristimbat bahwa apabila anak kecil belum mumayyiz, sholat nggak menutup aurat, misalnya, ya, ibu-ibu sekalian punya anak usia 2 tahun, cuman pakai celana pendek dan pakai kaos, semua laki-laki atau perempuan, ngelihat uminya sholat, dia berdiri di samping uminya ikut sholat. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena dia nggak wudu, nggak menutup aurat, sementara wudu dan menutup aurat syarat sahnya sholat. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini belum diperintah sholat, tapi ketika mereka sholat, entah mencontoh ibunya atau ayahnya, ya, atau mereka sudah dihasung oleh orang tuanya, kemudian mereka sholat, meskipun sholatnya belum benar, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Itulah baiknya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita itu maha baik, ibu-ibu sekalian. Allah nggak akan mengazab hambanya sampai hambanya itu benar-benar ready, siap, yaitu di usia balik. Makanya ketika anak kita masih kecil, kemudian mereka belum melakukan kewajiban, belum berdosa, atau ketika mereka melakukan keburukan, untuk orang dewasa itu adalah dosa, mereka belum dosa. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Tanggung jawab ini bukan artinya menanggung dosa, nggak ada di dalam Islam itu menanggung dosa, nggak ada. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sejauh mana kita telah membimbing dan mengarahkan anak kita untuk menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah. Oleh karenanya di usia mumayyiz ini adalah anak di mana mereka sudah ready untuk diajarkan ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah fisik yang lainnya. Dan mereka sudah lebih mampu untuk memahami, mengikuti adab-adab dan aturan-aturan. Adab makan, ya, adab terhadap teman, terhadap orang tua dan seterusnya. Ya, dari semenjak sebelum 7 tahun itu sudah dibangun adabnya sebelum ilmu. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah lebih intens untuk bisa ditakdib, didisiplinkan dan dibangun rutinitasnya dan habitnya, ya, agar memiliki adab yang baik sesuai dengan adab Islam. Kemudian lebih mampu untuk meniru dan mencontoh, kemampuan muhaka atau mimikrinya lebih meningkat lagi, ya. Nah, oleh karenanya secara ilmu psikologi modern, secara perkembangan tumbuh kembang anak, kita tahu ya, usia di bawah 7 tahun
Bahkan diawali dengan usia 0 sampai 2 tahun itu kan disebut dengan usia pra-operasional. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu mereka masuk ke fase berikutnya. Nah, di usia 7 tahun itulah disebut dengan fase operasional konkret. Ya, fase operasional konkret menurut Jean Piaget. Ya, 7 sampai 10. Ya. Dan mereka sudah lebih mampu untuk membangun pemikiran logis yang sederhana dan lebih mampu untuk mengenali dirinya dan belajar mengendalikan emosinya. Lebih mampu untuk memahami orang di sekelilingnya, artinya lebih mampu berempati. Sudah lebih bisa untuk bersosiosentris, tadinya egosentris. Ya, dan sudah lebih mampu memahami aturan-aturan sosial. Nah, jadi secara singkat ya, anak-anak mumayyiz apabila dia sudah mampu membedakan baik buruk, mampu memahami perkataan-perkataan yang lebih kompleks, termasuk instruksi dan perintah, mampu untuk mengurusi dirinya sendiri, artinya sudah punya kemandirian dasar, dan kemudian mereka sudah mampu mencontoh dalam hal-hal ibadah yang lebih kompleks yang bersifat fisik. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Oleh karenanya di usia 7 tahun itu disyaratkan oleh Nabi SAW dalam perintah sholat. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Karena kita membangun dari konsepsi ini berarti anak kita punya milestone, tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Dan usia 7 tahun ini adalah usia yang seringkali digunakan oleh orang-orang yang spesial. Nabi kita contohnya, alaihi wassalam. Kemudian juga para ulama-ulama dan para ahli-ahli yang lainnya. Mereka seringkali membangun milestone itu dengan menyebut usia secara spesifik di usia 7 tahun. Oleh karena usia 7 tahun ini adalah usia yang kita harapkan anak kita sudah mumayyiz, sudah mengerti baik buruk, sudah bisa memahami makna dari perintah-perintah, ya. Sementara sebelum itu mereka masih belum. Nah, tapi ingat, Nabi SAW menyatakan, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'in." Perintahkanlah anakmu salat usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau nggak salat di usia 10 tahun. Maka di usia 7 tahun ini adalah fase membangun kebiasaan, membiasakan mereka, ya, membangun habit. Karena asalnya sholat belum wajib bagi mereka. Kalau kita perhatikan keterangan para ulama tentang hadis sholat, kita ambil pelajaran, banyak pelajarannya, kita ambil 2 saja. Pelajaran pertama dari hadis sholat, Nabi SAW ketika mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anakmu sholat 7 tahun, pukul kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Nanti ini juga ada bahasan khusus ya nanti ya tentang masalah bab mukul anak ya, karena nggak sembarangan. Ada kriteria, ada dhawabitnya di dalam hal ini agar tidak disalahpahami. Nah, kata Nabi, perintahkanlah anakmu sholat di usia 10 tahun. Kaidah yang diterangkan oleh para ulama adalah al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal dari suatu perintah apabila datang di dalam Al-Quran atau Sunnah atau hadis Nabi, maka hukumnya wajib. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan sholat, puasa, bertakwa, dan yang semisalnya datang dalam bentuk instruksi atau perintah, maka hukum asalnya wajib dan tidak boleh tidak melaksanakannya. Maka siapa yang meninggalkan kewajiban tersebut akan berdosa, kecuali apabila ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Berarti hukum asal perintah adalah wajib. Semua perintah yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah asalnya wajib. Asalnya wajib. Lalu kemudian yang kedua, ini diterangkan oleh para ulama. Jadi al-amru bil amri, apabila datang suatu perintah untuk mengerjakan perintah yang lain atau untuk memberikan perintah yang lain, maka perintah tersebut ya asalnya tidak wajib bagi objeknya. Artinya apabila perintah datang dengan adanya perantara, maka perintah tersebut tidak wajib bagi objeknya, tapi wajib bagi wasitoh atau perantara. Contohnya begini, ini kalau kita jelaskan secara kata-kata memang agak rumit. Nabi mengatakan, muru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu. Perintah ini
kepada anak atau pada orang tua? Hah? Perintah ke siapa ya Ibu? Perintah ke orang tua atau kepada anak-anak? Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Perintah ke orang tua atau ke anak-anak? Hah? Perintah ke orang tua untuk apa? Untuk memerintahkan anak sholat. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang diperintahkan sholat di dalam perintah tersebut? Hah? Anak-anak. Tapi Nabi tidak mengatakan, wahai anak-anak, kalau kalian 7 tahun sholatlah. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi memberikan perintah sholat kepada anak-anak langsung atau tidak langsung? Hah? Tidak langsung. Jadi ada wasito, ada perantara. Siapa perantaranya? Orang tua. Berarti sholat wajib tidak untuk anak-anak di usia 7 tahun tersebut? Hah? Masih belum wajib. Lalu yang wajib apa? Orang tua. Orang tua yang wajib untuk memerintahkan anaknya sholat. Jadi apabila anak itu tidak sholat, dosa tidak anak-anak? Tidak dosa. Dosa enggak kita sebagai orang tua? Nah, kalau anak kita enggak sholat, dosa enggak kita sebagai orang tuanya? Enggak dosa, asalkan kita sudah memerintahkan mereka untuk sholat. Kalau kita enggak memerintahkan, enggak ngajak, enggak ngajari mereka untuk sholat, baru kita dosa. Karena kita punya kewajiban untuk memerintahkan, mengajak mereka sholat. Dengan kata lain, ketika orang tua sudah mengajak anaknya sholat, maka sudah memenuhi kewajiban. Adapun anaknya sholat atau tidak sholat, maka sudah di luar dari kemampuannya. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Nabi selama 3 tahun sampai usia 10. Dari 7 ke 10 berarti ada selang waktu berapa lama? 3 tahun. Selama 3 tahun itulah berarti kita harus mendidik dan mengajak mereka untuk sholat tanpa paksaan, tanpa ancaman. Juga sama kita sebagai orang tua. Kita kadang-kadang ingin kebaikan untuk anak kita, niatnya baik. Kemarin saya mukul anak saya, ya. Kenapa Bu dipukul? Melawan Ustaz, kurang ajar, durhaka sama saya. Jadi saya didik dia supaya berbakti sama orang tuanya. Nah, kan nanti niatnya baik. Tapi niat yang baik belum tentu caranya baik. Ya, belum tentu caranya baik. Kenapa? Karena nggak bisa sembarangan langsung memukul anak atau menghukum anak. Karena ada kaidahnya di dalam agama kita, ilmu dulu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sinilah kita belajar bahwa ternyata di dalam bab tentang mengajarkan sholat pada anak itu banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil. Karena kunci di sini adalah ya mengajarkan anak sholat di usia 7 tahun karena mereka sudah mampu untuk mengikuti, sudah lebih mampu untuk memahami, dan juga sudah lebih lebih sesuai dengan perkembangan ya, golden age mereka untuk membangun rutinitas. Nah, oleh karenanya kita belajar pendidikan ini harus bertahap, dan kemudian pendidikan ini haruslah dengan kelemah lembutan, hikmah, dan dengan keteladanan, tegas tapi tidak keras. Tegas bisa diiringi dengan kelemah lembutan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, setelah 4.800 kali kita mengajak anak untuk sholat, ketika usianya sudah 10 tahun, kemudian dia masih enggan untuk sholat, maka kita sudah boleh masuk ke fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Pertama diawali dengan ancaman. Jadi ternyata ngancam anak itu nggak sembarangan. Belakangan, biasanya di usia 10 tahun. Bahkan di dalam bab ad-darb, memberikan hukum pukulan anak, itu diantara salah satu syarat yang dijelaskan oleh para ulama adalah harus sudah di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun anak nggak boleh dipukul. Ya, ini pendapat jumhur ulama ahli hadis dan ulama kita, karena sesuai dengan zahirnya hadis.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah anakmu kalau dia memang nggak mau sholat, sudah dinasihati masih ngeyel, ya baru dipukul boleh di usia 10 tahun. Nah sementara coba kita perhatikan, kita sebagai orang tua sudah berapa kali dimukul anak? Cuma gara-gara apa? Ada nggak perkara yang lebih berat dibandingkan dengan perkara sholat? Sholat ini tiangnya agama. Kadang-kadang anak kita melakukan kesalahan, ya dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang dia sendiri nggak tahu itu salah. Kita langsung sudah menghajar anak kita, memukul anak kita. Ya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala jaga, Allah lindungi dan Allah berikan taufik. Ya, nah jadi ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Nah, lalu kemudian kita sekarang sedikit menyinggung ya, bahwa hikmah Nabi SAW itu memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Kemudian ada pertanyaan, lantas apa yang kita lakukan ketika anak belum 7 tahun? Masa dibiarin? Masa nggak diajarin sholat? Masa nggak diperintah sholat? Ya, mungkin ada yang punya anggapan seperti itu. Nabi memerintahkan anak sholat usia 7 tahun. Lantas sebelum 7 tahun ngapain Ustaz? Apa dibiarin aja? Nah, oleh karenanya disinilah pentingnya kita memahami ada ya isyarat yang diberikan dari perkembangan anak di bawah usia 7 tahun. Yaitu apa? Ternyata di usia 7 tahun ini adalah usia di mana mereka masih belum siap untuk sholat. Karena fase mereka adalah fase di mana mereka itu ya ibaratnya itu masih baro'ah, masih terbebas dan terlepas dari hukum syariat. Bahkan fase kata para ulama fase al-la'ib wal marah. Fasenya mereka bermain dan bersenang-senang. Loh, berarti apa mereka cuma main-main doang, senang-senang doang? Tidak. Tapi dari memahami karakter mereka yang memang mereka itu karakternya bermain-main dan bersenang-senang, maka kita bisa membangun pondasi yang kuat. Karena fase di bawah 7 tahun adalah fase pembangunan pondasi. Ibaratnya kita membangun rumah, maka yang dibangun dulu adalah apakah atapnya? Nggak mungkin. Apakah temboknya? Nggak bisa. Apakah langsung tiangnya? Juga nggak bisa. Berarti yang dibangun apa dulu? Pondasi dulu. Ya, pondasi yang dibangun. Demikianlah pohon ketika tumbuh, yang akan tumbuh pertama kali adalah apakah daunnya, bunganya, rantingnya, dahannya, batangnya? Tidak. Tapi yang pertama kali tumbuh adalah apa? Akarnya. Nah, manusia itu seringkali mereka itu terkecoh dengan sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak seringkali diabaikan dan dilalaikan. Kita orang tua seringkali nggak begitu memperhatikan dan nggak begitu mempedulikan ya suatu hal yang seringkali tidak tampak, yaitu apa? Pondasi. Dan pondasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan, akidah, tauhid. Dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah, tauhid dan keimanan itu dikatakan pondasi karena dengan tauhid inilah ya kalau ibaratnya manusia itu bangunan, maka akan tampak kuat tidaknya. Dan bangunan itu akan teruji ketika ada goncangan. Ya, ujiannya ketika ada goncangan, gempa misalnya. Ya, dan semoga Allah jaga kita ya dari bencana seperti ini. Tapi akan kelihatan ketika ada goncangan. Maka demikian pula manusia itu akan tampak pondasinya kuat atau tidak ketika ada goncangan, menggoncang jiwanya. Ketika ada ujian. Di zaman sekarang ini ibu-ibu, ironisnya banyak anak-anak yang kena masalah dikit langsung pengen bunuh diri, depresi, stres. Aku gak mau hidup lagi mah, hidup ini begitu berat buat aku mah. Ya Allah, ada yang nulis status seperti itu waktu itu di share, ya masih SD, ya kadang-kadang muncul keinginan bunuh diri. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena nggak punya pondasi atau pondasinya lemah, kena masalah sedikit, kena ujian sedikit, udah langsung seakan-akan dunia ini runtuh.
Makanya itulah tugasnya orang tua membangun pondasi. Pondasinya itu adalah ada pada tauhid, ada pada pendidikan keimanan. Karena di dalam tauhid dan pendidikan keimanan itulah kita sedang membangun koneksi anak kita, makhluk Allah, dengan penciptanya yaitu Allah. Dan tidak ada yang dapat menguatkan hamba kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Semakin kuat koneksi tersebut, hubungan tersebut akan semakin kuat pertolongan Allah. Dan akan semakin besar Allah memberikan kekuatan kepada hamba tersebut. Makanya coba kita perhatikan ya jemaah sekalian. Manusia yang dididik dengan tauhid, maka dia tahu bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah bagi Allah. Itu tauhid. Berarti aku hidup adalah untuk Allah. Aku bekerja mencari nafkah untuk Allah. Aku menikah mendapatkan pasangan hidup untuk Allah. Aku punya anak, mendidik anak-anakku, menjalankan amanat untuk Allah. Semuanya dilakukan untuk Allah. Maka lillahi yabqa, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng dan kuat. Tapi ketika seseorang dia melakukan itu bukan karena Allah, mesti karena selain Allah, itu mesti akan pamrih. Dan ada ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan kepada selain Allah berarti tergantung kepada yang lemah. Tergantung kepada yang lemah mesti akan kecewa. Kecewa itulah yang akan menghantarkan kita menjadi lemah. Ya, akhirnya kita pun stres dan depresi. Contoh nih ibu-ibu sekalian. Contoh, taruhlah misalnya kita bicara berkaitan antara hubungan seorang istri dengan ibu mertua, misal. Ya mudah-mudahan hubungannya ibu-ibu di sini aman-aman aja ya, baik-baik aja. Tapi ternyata ada yang hubungannya kurang baik. Atau jangan deh, jangan ibu mertua, ada dengan suami aja, dengan suami. Ya, dengan suami. Kita tahu ya, ibu-ibu sekalian, di dalam sebuah hadis, ini hadis yang merupakan privilege bagi seorang istri. Allah berikan privilege kepada seorang wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini nggak diberikan kepada kaum laki-laki, tapi dengan 4 syarat. Apa syaratnya? Apa keempat hal itu? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Pertama, apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sholat 5 waktu ya. Jangan sampai ada yang gak sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu bisa membawa kepada kekufuran dan kemunafikan. Lebih besar dosanya daripada berzina dan minum khamar, meninggalkan sholat. Ya. Dan ini haknya Allah. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, dan alhamdulillah banyak yang alhamdulillah Allah izinkan saya bisa sholat 5 waktu, nggak pernah ninggalin sholat kecuali kalau lagi haid ya. Alhamdulillah. Ya, wasomat syahroha, dan kemudian dia berpuasa Ramadan sebulan penuh. Alhamdulillah setiap Ramadan saya berpuasa kecuali haid. Ya, itu pun saya qadha, saya ganti. Alhamdulillah. Jadi berpuasa Ramadan bisa dilakukan. Ya, Allah berikan kemudahan. Banyak ternyata ibu-ibu yang mampu. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya atau kesuciannya. Tidak selingkuh, tidak berzina. Alhamdulillah juga banyak wanita-wanita yang menjaga iffah dan izzahnya, menjaga kesucian dan kemuliaannya. Ya. Jadi dia jaga hak dirinya. Itu dia menjaga kesucian dirinya. Nah, yang keempat ini paling berat ibu-ibu. Apa itu? Wa ata'at zawjaha, menaati suaminya. Lihat dulu dong suaminya. Ya, suaminya baik, ya taat. Suaminya nggak baik, ngapain ditaatin? Ya, suami kayak gitu ditaatin. Suami nggak pernah perhatian sama kita kok ditaatin. Padahal Rasulullah SAW tidak menjelaskan, ya kalau suami kamu baik taati, kalau suami kamu nggak baik jangan ditaati, enggak. Nabi mengatakan,
ya wa ata'at zaujaha, selama laki-laki itu menjadi suami bagi seorang wanita, taati selama bukan dalam kemaksiatan, selama dia tidak mengajak kepada keburukan. Waduh, berat Ustaz, naatin suami ini perkara yang paling berat bagi wanita, ketimbang sholat 5 waktu, ketimbang puasa Ramadan, ketimbang menjaga dirinya. Ada di antara wanita atau para istri, dia mau melakukan kebaikan kepada suaminya, taat kepada suaminya, asalkan suaminya baik kepadanya. Kalau suamiku baik, ya kau akan baik. Suamiku nggak baik, jangan harap. Atau yang kedua, ada wanita ya yang nggak baik sama suaminya, meskipun suaminya baik. Ini lebih parah lagi. Tapi ada wanita suaminya nggak baik, tetap baik sama suaminya dan menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Dan ini langka dan sedikit. Ya, wanita seperti ini. Kenapa kok bisa ada wanita seperti ini? Itu tidak lepas dari pendidikan keimanan dan mindset ibu-ibu sekalian. Wanita yang dia hanya mau taat kepada suaminya selama suaminya baik, dia melakukan itu karena pamrih, ingin balasan dari suami. Dan siapa yang mengharapkan dari amal yang dapat menghantarkan hamba ke surga apabila dilakukan karena Allah, bisa milih dari pintu mana saja. Karena ya empat hal ini apabila dilakukan oleh wanita, kata Nabi SAW, maka ya akan wakila laha fi yaumil qiyamah udkhuli abwabal jannati masyi'ti. Di hari kiamat dia akan dikatakan padanya, masuklah dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan, wahai wanita. Makanya wanita yang dia menaati suami karena pamrih, bukan karena Allah, mesti akan banyak kecewanya. Ya, mesti akan banyak kecewa. Kenapa? Karena dia pamrih kepada manusia. Tapi ketika wanita dia menaati suami bukan karena pamrih suami, tapi dia tahu ini suamiku, aku diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk menaati suamiku selama bukan kemaksiatan, selama bukan keburukan, aku taati karena Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Karena dia tahu hidupku untuk Allah, bukan untuk suamiku. Hidupku adalah untuk Allah, bukan untuk anakku, bukan untuk mertuaku, bukan untuk orang tuaku, bukan untuk siapapun dari makhluk Allah. Tapi hidupku adalah untuk Allah. Dan aku berkhidmat hanyalah untuk Allah. Dan Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada orang tuaku, aku berbuat baik kepada mereka karena Allah. Karena Allah memerintahkan aku untuk taat kepada suamiku selama tidak dalam bentuk kemaksiatan, ya, selama tidak dalam bentuk kemaksiatan, maka apa? Maka aku melakukannya pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suara itu kok masuk. Oke. Oke. Baik, jadi ibu bisa mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karenanya fondasi pendidikan keimanan dan tauhid itu adalah yang akan menguatkan seseorang di dalam menghadapi apapun yang ada di hidup. Nah, baik. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karenanya di usia di bawah 7 tahun itu kita ringkas dengan namanya fase pembangunan fondasi, mengajarkan mereka akidah, tauhid dan keimanan. Karena yang kita harapkan dari hal ini adalah terbangun mahabbah atau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah fase menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Allah. Karena kaidahnya man ahabba rabbahu ata'ahu. Siapa yang mencintai Rabbnya, maka itu akan membangunkan ketaatan. Artinya dia akan lebih mudah taat. Kenapa? Karena ya mahabbah itu adalah motornya. Nah, sementara ketika sudah masuk usia 7 sampai 10, itu adalah kita membangun roja, ihtisaban. yakni kita dorong dia melakukan amal ketaatan karena Allah. Allah nanti akan balas kamu nak.
ya Allah akan ganjar kamu dengan ganjaran yang jauh lebih baik dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, baru kemudian di usia 10 tahun sampai usia balik, baru kita sudah boleh ya melakukan ancaman untuk membangun khauf, rasa takut kepada Allah, ya, agar dia takut, lebih besar takutnya kepada Allah. Kenapa kok khauf belakangan? Ya, nakut-nakutin anak itu belakangan. Kenapa kok tidak di awal-awal sebagaimana banyak dilakukan oleh para orang tua? Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad di dalam buku beliau ya At-Taqsiru fit Tarbiyah, itu hal-hal yang salah di dalam mendidik anak. Beliau mencontohkan, contoh pertama dari yang beliau contohkan adalah orang tua yang suka nakut-nakutin anak, terutama anak kecil. Ya, takhwif. Jadi anak itu udah ditakut-takutin, entah ditakuti dengan setan, ditakuti dengan ya, kemudian ditakuti dengan dokter, atau ditakutin dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi jangan sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oleh karena itulah makanya kita nggak boleh nakut-nakutin anak atau takhwif, kecuali ketika mereka sudah siap. Karena apabila seseorang itu dia nakut-nakutin sebelum didahului dengan membangun cintanya, maka akan menyebabkan apa yang ditakuti itu akan dijauhi. Contoh misalnya, ibu-ibu udah nakut-nakutin anak dengan Allah. Ayo nak, kamu kalau nggak gini nanti Allah marah sama kamu, kamu dimasukkan neraka. Ya, jadi supaya anak itu ya takut sama Allah. Allah itu siksanya begitu pedih. Yang terjadi adalah khawatirnya anak malah menjauh dari Allah. Kenapa? Karena rasa takut yang dibangun adalah rasa takut tidak diawali dengan rasa cinta. Tapi kalau yang dibangun pertama kali adalah rasa cinta, kemudian harap, maka takutnya adalah takut yang berangkat dari kecintaan, itu tidak menyebabkan anak menjauh dari Allah, tapi malah ibaratnya itu kalau bahasa kita segan mungkin. Ya, jadi kita malah segan. Nah, ini adalah hal-hal penting yang patut kita pahami, terutama ketika anak-anak ya sudah memasuki fase mumayyiz, kemudian baru setelah itu mereka memasuki fase hazawar di usia 10 tahun ke atas. Ya, wala kulihat, ya ini sebenarnya adalah fase yang sangat penting sekali. Satu sudah dijemput. Ini emang suara mikrofonnya masuk kayak gini ya. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, fase mumayyiz adalah salah satu fase yang penting yang harus diketahui oleh orang tua, karena ini salah satu milestone. Ya, karena ini adalah milestone yang patut untuk diketahui oleh orang tua untuk bisa menghantarkan anaknya. Dan satu sudah dijemput, satu sudah dijemput. Ya. Baik, jadi ini adalah fase Syakio. ini emang mikrofonnya itu ya nyambung nggak Pak? Ya, oke, baik. Jadi ya kesimpulannya adalah anak usia 7 tahun adalah salah satu fase yang hendaknya dipahami oleh orang tua sebagai salah satu bagian dari milestone, yang mana kita bisa melihat ini apa standarnya dari mumayyiz. Kemudian anak kita udah usia 7 tahun, sudahkah anak kita mencapai milestone tersebut? Ya, dan tentunya juga ini bukan suatu hal yang langsung diraih. 7 tahun berarti sudah langsung bisa sholat dengan baik, tidak. Itulah tugas kita untuk terus melatih dan membangun rutinitas yang mereka. Karena ini adalah fase arahan dan pembiasaan. Sebelum 7 tahun adalah fase meniru, mimikri. Makanya selain fase fondasi di bawah 7 tahun itu adalah fase mimikri, fase meniru, muhakkah. Artinya
memberikan anak-anak itu keteladanan lebih banyak daripada memberikan perintah untuk anak-anak di bawah 7 tahun. Makanya sebelum 7 tahun kita belum diperintahkan untuk memerintah anak. Makanya jangan terlalu banyak memerintah, cukup contohkan. Baru di 7 tahun baru kita sudah ajar, kasih instruksi dengan benar, dengan lembut, dengan logis. Ya, nah, mudah-mudahan dengan demikian ya anak kita akan bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ya mungkin ini ya bisa disampaikan ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah baru kita akan kalau ada masih ada waktu ya untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Maaf kalau tadi mungkin ke skip atau sempat dibahas karena saya baru ikut di pertengahan. Untuk tadi kan ada fase-fase di mana anak usia di atas 7 tahun ya Ustadz ya. Apakah ada perbedaan untuk anak laki-laki dengan perempuan Ustadz? Metodenya seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya pastinya di dalam Islam sebagaimana ucapan ibunya Maryam alaihissalam yang disebutkan oleh para ulama bernama Hana alaihissalam, ketika Allah karuniakan anak perempuan, di mana awalnya beliau kira anaknya laki-laki, karena beliau bernazar untuk menjadikan anaknya sebagai muharrar. Muharrar itu adalah sosok yang akan mengkhidmatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah sepanjang usianya. Tapi ternyata anak yang dilahirkan perempuan. Makanya Allah katakan falamma wada'at, ketika beliau melahirkan, ya qalat inni wada'tuha al-untha, maka dia berkata, ya Rabbku, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, sementara Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Kemudian beliau mengatakan walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Dari sini para ulama beristinbat, anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak sama. Ketidaksamaan bukan artinya ya yang satu lebih rendah, apalagi lebih hina daripada yang satu, tidak. Tapi ketidaksamaan ini karena memang laki-laki dan wanita Allah ciptakan berbeda tugasnya, perannya, fungsinya, tanggung jawabnya. Karena secara asal ya ibu-ibu sekalian, tugas kita mendidik anak kita, ya tujuan pertamanya adalah tentunya menunaikan haknya penciptanya, membangun koneksi dengan penciptanya Allah, agar dia bisa menjalankan tujuannya dia hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah, agar dia tahu orientasi hidupnya, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu purpose of life-nya. Ini tidak dipahami oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, nggak tahu tentang tujuan hidupnya. Orang nggak tahu tujuan hidup, bingung. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah taufik di atas Islam. Kita didik anak-anak kita juga berada di atasnya, di atas fitrah. Maka mereka tahu tujuan hidupnya. Nah kemudian yang kedua, manusia Allah jadikan sebagai khalifatu fil ardi, sebagai pemakmur di muka bumi ini. Sebagai pemakmur di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan segala bentuk potensi dan segala bentuk kemampuan yang mana manusia itu seharusnya bisa memakmurkan bumi Allah ini dengan baik dan sesuai dengan keunikan makhluk Allah. Artinya di muka bumi ini Allah sudah jadikan ya satu dengan yang lainnya itu ternyata berbeda-beda. Kemampuannya berbeda, minatnya berbeda, bakatnya berbeda. Karena di muka bumi ini kita ini selain butuh dengan orang yang berilmu, ulama, kita juga butuh ya orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membangun bangunan yang baik dan kuat. Kita butuh orang-orang yang punya kemampuan bangunan, insinyur kah, teknik sipil kah, arsitektur kah. Kita juga butuh orang-orang yang punya ilmu dalam hal ya menjaga kesehatan masyarakat, entah itu dokter kah, perawat kah. Kita juga butuh orang-orang yang punya kemampuan dalam hal matematika dan seterusnya. Artinya itu adalah ya Allah berikan kemampuan-kemampuan sesuai dengan keunikannya, ya sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau manusia sudah Allah berikan peran tanggung jawab, maka tentunya Allah menciptakan laki-laki dan wanita juga punya peran yang tidak sama. Nah, di sini ada hal yang patut kita
camkan bersama ya ibu-ibu sekalian. Kita tahu ya bahwasanya negara itu akan menjadi negara yang maju apabila keluarganya kuat. Menjadi negara yang kuat apabila keluarga itu kuat. Ya, apabila keluarga rusak, maka negara ini pun akan rusak. Nah, di antara salah satu ruh dari keluarga itu adalah ibu, sosok ibu. Apabila ibu hilang dari keluarga, maka akan hilang ruh dari keluarga tersebut. Nah, sementara kita juga tahu bahwasanya di dalam satuan negara terkecil yaitu keluarga, di situ ada pemimpin, dan pemimpinnya itu adalah suami, adalah sosok laki-laki. Nah, suami dan istri itu punya peran, tugas, dan tanggung jawab yang tidak sama. Meskipun keduanya Allah berikan amanat untuk menjaga dan melindungi anak agar bisa selamat sampai menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah jadikan laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, kita hidup di zaman di mana anak-anak ini sekolah belajar untuk mempelajari profesi-profesi tadi yang sebagaimana kita sebutkan. Kita ajarkan matematika, kita ajarkan kimia, kita ajarkan fisika, kita ajarkan matematika, dan seterusnya. Dan mungkin ada di antara mereka yang memiliki profesi kayak menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi pilot. Tapi sejatinya ada satu esensi yang seringkali kita lupakan. Apa itu? Yaitu kita sadar nggak sadar lupa untuk mendidik anak kita menjalankan profesi utamanya. Apa profesi utamanya? Menjadi suami dan menjadi istri, menjadi anak, maksud saya menjadi ayah dan menjadi ibu. Itu profesi utama. Karena siapapun yang ditanya, kenapa bapak kerja jadi ini dan jadi itu? Ya untuk menafkahi saya dan menafkahi keluarga. Jadi mereka menjadi insinyur, menjadi dokter, atau yang lainnya, itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban dia untuk profesi utamanya. Apa profesi utamanya? Suami atau ayah, termasuk istri atau ibu. Dengan kata lain, kita menyediakan pendidikan untuk menjadikan anak-anak itu memiliki profesi, tapi sebenarnya bukan profesi utama. Dan kita malah cenderung lupa mengabaikan profesi utamanya, yaitu menjadi suami atau istri, ibu atau ayah. Padahal seharusnya sekolah untuk menjadi ibu dan ayah itu adalah suatu hal yang penting, tapi nggak ada. Sekolah untuk menjadi seorang suami dan istri yang baik itu seharusnya ada, tapi ternyata nggak ada. Padahal itu adalah profesi utama manusia. Dengan mengetahui hal ini, sebenarnya akan lebih mampu untuk bisa mendidik anak sesuai dengan potensinya masing-masing dan juga perannya masing-masing. Oleh karenanya apabila ditanya apakah di usia 7 tahun itu ada perbedaan pendidikan, ada. Karena sejatinya kita mendidik anak-anak perempuan kita untuk bisa mempersiapkan mereka menjalankan profesi utama mereka di dunia. Bukan sebagai arsitektur, bukan sebagai chef misalnya, bukan sebagai ahli matematika atau yang lainnya, bukan. Tapi sebagai istri atau sebagai suami, sebagai ayah atau sebagai ibu. Itu profesi utama. Berarti ketika tidak ada sekolah yang bisa menyiapkan mereka untuk menjalankan profesi utama ini, maka tugas rumah, tugas keluarga, tugas kita untuk memprepare itu semua. Oleh karenanya, ya anak di usia 7 tahun, maka ini adalah usia yang krusial untuk mempelajari peran, tugas, dan tanggung jawab ya manusia sesuai dengan gendernya. Kalau kita ringkas, di usia 7 tahun pertama itu adalah usia pengenalan dan penguatan identitas gender. Anak tahu abiku laki-laki, umiku perempuan. Anak tahu ada gender laki-laki dan perempuan, tidak ada gender ketiga, keempat, dan seterusnya. Anak tahu sifat-sifat gender tersebut, abiku seperti ini, umiku seperti ini. Dan mereka juga tahu bahwasanya laki-laki itu punya tugas, tanggung jawab ya yang berbeda dengan seorang ibu. Nah, sementara di usia 7 tahun adalah usia penguatan. Kalau tadi adalah pengenalan ya gender, mereka memahami gender, maka di usia 7 tahun ke atas adalah usia penguatan, untuk menguatkan pemahaman atas peran, tugas, dan tanggung jawab gendernya. Makanya ketika bab sholat ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, maka seorang ayah itu berusaha untuk mendekati anaknya dan mengajak anak laki-lakinya ke masjid. Anak perempuannya
diajarkan untuk sholat bersama dengan uminya di rumah, tapi boleh di masjid. Tapi yang lebih utama bagi wanita di rumah. Seorang anak perempuan ketika sudah 7 tahun ke atas, maka ayahnya harus mendidiknya ketika keluar rumah untuk sudah mulai menutupi auratnya, berhijab. Biasakan ya untuk berhijab. Demikian pula anak laki-lakinya yang biasanya pakai celana futsal pendek yang melihat pahanya, maka diajarkan rasa malu untuk menutup auratnya. Ya, artinya ada pendidikan-pendidikan yang tentunya nggak sama antara laki-laki dan wanita. Tapi kalau dalam hal pemberian hak untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, itu sama. Agama kita adalah agama yang adil. Ya, keadilan agama kita ini tidak mengakui kesetaraan gender, tapi mengakui keadilan gender. Karena laki-laki dan wanita tidak setara. Ketidaksetaraan itu bukan artinya wanita lebih rendah atau lebih hina, tidak. Yang artinya tidak setara karena laki-laki dan wanita Allah ciptakan berbeda. Dengan kehadiran laki-laki dan wanita itulah maka ya bisa saling melengkapi antara laki-laki dan wanita. Ya, jadi tidak setara, tapi adil, keadilan gender. Keadilan itu maknanya adalah menunaikan sesuatu sesuai dengan hak, dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan haknya. Ya, jadi apabila wanita dan laki-laki itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan haknya, dengan hajatnya, dengan tugasnya, maka itulah keadilan gender. Ya, nah jadi dari sini ya memang ada perbedaan-perbedaan yang patut untuk diperhatikan dalam hal mendidik anak-anak ya. Jadi memang beda, anak laki-laki kita didik nggak sama dengan anak perempuan, karena di antara salah satu substansi pendidikan adalah kita ingin menjaga sifat rujulah atau maskulinitas pada laki-laki dan sifat unutha, sifat feminin pada anak perempuan, supaya mereka tidak tumbuh menjadi laki-laki yang keperempuan-perempuanan, sehingga disebut dengan tulang lunak katanya. Yang ini ironinya banyak kita dapati ya, anak-anak laki-laki remaja yang melambai-lambai ya. Sementara di sisi lain anak perempuan yang menjadi kelaki-lakian, yang tomboy, yang rambutnya dipendekkan. Ya, ini hal-hal yang dapat merusak fitrah dan merusak kodrat dan akan membingungkan ya peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan wanita. Karena Allah menciptakan laki-laki dan wanita memang berbeda. Dan sekali lagi perbedaan ini bukan menunjukkan yang satu lebih superior daripada yang satu. Karena kedua-duanya punya keistimewaan, ya punya kelebihan. Dan Allah hadirkan laki-laki dan wanita untuk saling melengkapi. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.